Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fungsi, peranan, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu dengan saya sendiri, Asir Latifah Ulaya dengan NIM 046. Yang kedua ada Alia Sri Rami dengan NIM 050. Yang ketiga adalah Muhammad Arif Aditya dengan NIM 060. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan forum pendidikan yang pertama dan utama dalam sejarah hidup sang anak, yang menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter manusia itu sendiri. Untuk menciptakan karakter yang kuat dan juga yang baik pada anak di dalam keluarga, diperlukan suasana keluarga yang harmonis dan dinamis. Hal tersebut dapat tercipta jika terbangun koordinasi dan komunikasi dua arah yang kuat antara orang tua dan anak. Peranan dan fungsi anggota keluarga. Peranan anggota keluarga sudah berlangsung sejak masa kanak-kanak, yaitu sebagai upaya untuk mengetahui dan belajar apa yang dikehendaki anggota keluarga lain seperti ayah dan ibu, sehingga dapat melahirkan kesadaran tentang kebenaran yang dikehendakinya. Contohnya adalah seorang ayah yang berkedudukan sebagai kepala rumah tangga yang memiliki peran sebagai pencari nafkah. Yang kedua adalah ibu rumah tangga yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga yang berperan untuk mengasuh anak-anak. Yang ketiga adalah anak-anak yang berkedudukan sebagai pihak yang diasuh dan dibesarkan dengan harapan nantinya menjadi generasi penerus keluarga untuk meneruskan berlangsungnya hidup orang tuanya kelak. Fungsi keluarga. Menurut Setiadi dan Khalid, fungsi keluarga memiliki bermacam-macam. Yang pertama adalah fungsi pengatur keturunan. Fungsi ini adalah fungsi seksual sebagai upaya untuk melakukan reproduksi keturunan dan melanjutkan kehidupan keluarganya di kemudian hari. Yang kedua adalah fungsi sosialisasi, yaitu berfungsi untuk mendidik anak-anak mulai dari awal sampai pertumbuhan dewasa dengan memberikan bekal-bekal nilai sosial yang berlaku dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat. Yang ketiga adalah fungsi ekonomi, yaitu setiap keluarga harus memiliki pembagian kerja yang jelas di antara anggota-anggota keluarga untuk melakukan produksi jasa dan barang yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari. Fungsi pelindung adalah fungsi keluarga yang paling penting, memberikan perlindungan kepada semua anggota keluarga dari berbagai bahaya yang dialami oleh sebuah keluarga. Selanjutnya adalah fungsi penentuan status, karena pada masyarakat terdapat perbedaan status yang besar, maka keluarga akan mewarisi statusnya pada tiap-tiap anggota, sehingga tiap-tiap anggota keluarga memiliki hak yang istimewa. Selanjutnya adalah fungsi pemeliharaan, yaitu setiap keluarga berkewajiban untuk memelihara anggota keluarga yang sakit, menderita, dan mengayomi yang sudah tua maupun jompo, sehingga mereka yang seperti itu dapat merasakan kebahagiaan hidup. Yang terakhir adalah fungsi afeksi, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai, baik oleh orang tua, saudara. Baik, di sini saya Muhammad Arif Aditya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok 1 mengenai apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Jadi di sini anggota keluarga yang dimaksud adalah posisi kita bisa diposisikan menjadi orang tua, menjadi kakak, dan menjadi seorang adik. Selanjutnya, jika posisi kita sebagai orang tua, dalam ajaran Islam telah digariskannya menjadi beberapa tanggung jawab. Jadi tanggung jawab yang kita emban adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah. Maksud dari tanggung jawab ini adalah mengikat anak dengan dasar-dasar keimanan, keislaman, sejak anak mulai mengerti dan dapat memahami sesuatu. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak. Tanggung jawab ini maksudnya adalah pendidikan dan pembinaan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki anak sejak anak masih kecil hingga ia beranjak dewasa. Yang ketiga, tanggung jawab pemeliharaan kesehatan anak. Maksud dari tanggung jawab ini adalah berkaitan dengan pengembangan, pembinaan fisik anak agar anak menjadi anak yang sehat, cerdas, tangguh, dan pemberani. Yang keempat adalah tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual.
Tanggung jawab ini maksudnya adalah pembentukan dan pembinaan cara berpikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat, serta kesadaran berpikir dan berbudaya. Yang kelima, tanggung jawab kepribadian dan sosial anak. Maksud dari tanggung jawab ini adalah kewajiban sebagai orang tua untuk menanamkan kepada anak sejak kecil agar terbiasa menjalankan adab sosial dalam pergaulan sesamanya. Untuk selanjutnya, jika posisi kita sebagai kakak, tanggung jawab sebagai anggota keluarga yang kita emban adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga nama baik keluarga, membantu kedua orang tua dalam hal pekerjaan ataupun yang lainnya. Yang kedua, menunjukkan kepada adik bahwa harus menghormati orang tua dan siapapun yang lebih tua. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik bagi adik. Yang keempat, memberikan arahan kepada adiknya agar tidak salah dalam bergaul. Dan yang kelima, menjadi penasihat bagi adiknya. Selanjutnya, jika dalam keluarga posisi kita sebagai adik, tanggung jawab sebagai anggota keluarga yang kita emban adalah sebagai berikut. Menghormati siapapun yang lebih tua. Yang kedua, menurut jika diarahkan kedua orang tua dan kakak. Yang ketiga, tidak bergantung kepada yang lebih tua. Yang keempat, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Jadi bisa disimpulkan jika sebagai anggota keluarga, tanggung jawab yang kita emban adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara kebersihan, kenyamanan, keamanan dalam keluarga. Yang kedua, mematuhi aturan yang telah ditetapkan bersama-sama. Yang ketiga, bertingkah laku sesuai norma dan aturan yang berlaku dalam keluarga. Yang keempat, keharmonisan, menjaga keharmonisan dalam keluarga, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai antara satu sama lain. Itulah beberapa tanggung jawab yang kita emban menjadi anggota keluarga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan materi ketiga, yaitu pentingnya fungsi, peran, dan tanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga. Peran yang penting dalam tumbuh kembangnya seseorang ialah keharmonisan dalam suatu keluarga. Keluarga yang tidak harmonis dapat menurunkan sifat kenakalan remaja. Remaja yang memiliki persepsi positif terhadap keharmonisan keluarganya cenderung tidak akan melakukan kenakalan remaja, dibanding remaja yang memiliki persepsi negatif, dan begitu pula sebaliknya. Dampak yang ditimbulkan dari ketidakharmonisan keluarga ada beragam. Sebagian besar memang memiliki dampak yang negatif seperti menjadi seseorang yang malas dan minder sehingga mendorong sang anak untuk melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada juga yang menimbulkan dampak positif seperti contohnya menjadikan kepribadian seseorang menjadi lebih sabar, kuat, mandiri, pantang menyerah, dan memiliki kedewasaan dalam bersikap, sehingga menjadikan sang anak sukses. Hal itu tergantung bagaimana sudut pandang seseorang menilainya. Utamanya, bagi yang mengalami ketidakharmonisan dalam keluarga, tergantung bagaimana cara untuk menyikapinya. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.